teman-teman, tidak usah stres, santai saja. Jadi tema malam ini memang saya sengaja pilih tema tentang mengelakkan torpedo depresi. Ya, pertahankan antusiasme meskipun ada kemunduran yang tak terhindarkan. Kenapa saya pilih tema malam ini? Karena saya tahu banyak yang masih lemes, ya, masih belum semangat gitu, atau lontong opornya masih belum selesai gitu, masih banyak lontong opornya, ya, atau ketupat lebarannya masih nyantol di perut gitu. Jadi suasana lebaran ini kadang-kadang sampai hari ini itu masih masih kebawa gitu ya, kebawa lemesnya ya kan. Sorry, suasana Ramadan mungkin ya. Tapi seharusnya enggak lah ya. Jadi tema yang saya pilih ini kayaknya tema yang sepertinya agak cocok nih ya. Bener nggak ya teman-teman? Ya, oke. Jadi teman-teman, memang yang namanya depresi, stres, sudah menawarkan, stuck ya, tidak ada yang closing karena soal harga, kemudian Kak Mira tadi misalnya susah sekali closing ratusan pieces gitu kan. Sebenarnya closing ratusan pieces itu tidak susah gitu loh. Mungkin kitanya aja yang kurang frekuensi atau intensitas mendekati prospek. Ya, mungkin kita sehari hanya mendekati 5 prospek atau 10 prospek gitu kan, atau 20 target market, ya wajar saja kalau kita tidak ada closing gitu. Jadi ini bisnis hanya soal angka-angka saja. Tapi saya akan menyampaikan dari sudut pandang yang lain ya teman-teman ya, supaya hari ini, malam ini yang masih lemes, yang belum semangat, yang stuck nggak closing gitu kan, atau mungkin susah closing ratusan pitches, insya Allah setelah malam ini Anda punya insight ya, Anda dapat insight, Anda dapat solusi, dan sebenarnya solusinya itu bukan hal-hal yang sifatnya teknis ya. Kalau teknikal kita akan bicara buyer persona ya. Kalau misalnya ada orang soal harga nggak mau beli, itu soal buyer persona saja. Jadi kita belum tepat memilih market. Yang pertama adalah kita perlu sadari teman-teman bahwa 90, ya meskipun bisnis kita ini 90% menyenangkan ya di tahap awal, ya kan di tahap awal kan pasti menyenangkan ya, 90% menyenangkan, closing kita happy ya, banyak yang beli dan lain sebagainya. Tetapi yang namanya serangan depresi ya entah karena stuck, nggak ada yang beli atau closingnya susah sekali, itu adalah tantangan yang cukup menyulitkan yang dihadapi oleh para reseller, khususnya yang masih baru. Dan tantangan ini cukup menyulitkan bagi teman-teman reseller yang hanya menjalankan secara musiman saja bisnisnya. Ingat teman-teman, kalau Anda mau berhasil kuncinya cuma satu, jangan berhenti, jangan menyerah. Ya, konsisten. Ya, memulai itu gampang. Ya, yang susah itu adalah konsistensi. Ya, jadi meskipun 90% bisnis kita itu menyenangkan di tahap awal, tapi memang betul gitu loh bahwa depresi, stres, ya, khawatir nggak ada yang closing, kemudian kita jadi galau, gitu kan? Itu dihadapi oleh banyak sekali reseller yang masih baru dan para reseller yang musiman saja. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau kita mau bicara solusinya sebenarnya sederhana saja. Solusinya ya, supaya kita nggak depresi, ya, supaya kita nggak stres, gitu. Solusinya yang pertama adalah kita harus antusias, teman-teman. Bisnis ini tuh bisnis yang harusnya membuat kita tuh happy gitu ya, dan dijalankan dengan antusiasme yang tinggi gitu. Jadi solusi pertama kita harus antusias dulu. Ingat, kalau kita tidak antusias, bagaimana kita bisa membuat orang antusias juga gitu. Meskipun kita hanya lewat chatting ya, kita lewat direct message, Instagram, tapi vibrasi itu pasti tetap menular, teman-teman. Yang kedua, tulus, teman-teman. Ya, tulus ini penting sekali. Ya, ini kita bicara solusi ya. Tadi yang ngomong stres, yang ngomong stuck, yang ngomong masih belum semangat. Yang pertama kita harus antusias ya. Yang kedua kita harus tulus. Tulus apa? Tulus menyampaikan informasi gitulah. Tulus menyampaikan informasi produk yang kita punya gitu. Karena produk kita sangat bermanfaat, teman-teman. Ya, di saat sekarang banyak bisnis yang gulung tikar, bisnis yang bangkrut, orang pada di PHK. Produk sujud, peluang bisnis sujud itu banyak memberi manfaat dan banyak memberikan solusi deh. Ya, cuman kadang-kadang kita menyampaikannya kurang tulus gitu. Mungkin karena kita
nggak pede atau bagaimana ya, saya nggak tahu. Tapi tulus saja sampaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, fasih berbicara, komunikasi itu penting sekali teman-teman. Ya, jadi meskipun kita hanya menyampaikan lewat Instagram atau WhatsApp, tapi apa yang Anda ketikkan itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang Anda sering bicarakan. Jadi fasih berbicara itu atau fasih berkomunikasi itu penting sekali. Dan yang berikutnya adalah dapat dipercaya atau amanah, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau bicara solusi, ya itu tadi solusinya. Ya, Anda harus antusias, Anda harus tulus, Anda harus fasih berbicara atau komunikasi. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya Anda dapat dipercaya, ya, atau amanah. Itu simpel saja, teman-teman. Nah, namun kadang-kadang orang-orang itu mengalami depresi atau stuck karena susah closing gitu kan, closing ratusan bisnisnya juga susah. Banyak orang mengalami depresi, kemudian dia cepat menyerah, ya, atau cepat muntaber. Cepat muntaber itu mundur tanpa berita, banyak sekali. Kemudian overthinking, wah nanti kalau saya tawarkan ini kalau kemahalan gimana ya? Kalau saya tawarkan sujud, kalau dia nggak beli gimana ya? Kalau saya tawarkan sujud nanti kalau dia nggak berkenan gimana ya, jadi itu overthinking ya. Anda nggak perlu seperti itu gitu. Ya, tetapi faktanya adalah teman-teman, orang-orang yang mengalami hal-hal tersebut ya, orang-orang yang cepat depresi, cepat stres, cepat menyerah, cepat mundur tanpa berita, orang-orang yang overthinking, sorry saya perlu sampaikan, orang-orang itu yang memiliki sikap seperti itu tidak dapat bertahan di industri ini, teman-teman. Sehebat apapun sistem pembinaannya dan sehebat apapun produknya, orang-orang seperti itu tidak akan bertahan terlalu lama gitu. Ya. Jadi salah satu syarat sukses, ya, salah satu syarat awal sukses agar Anda berhasil dalam bisnis apapun, wabil khusus sujud, adalah Anda menjadi pribadi yang segar secara emosional. Anda selalu jadi pribadi yang positif. Anda selalu menjadi pribadi yang positive thinking gitu. Jadi Anda secara emosional tuh Anda selalu fresh gitu, teman-teman. Nah, gimana caranya supaya saya bisa segar secara emosional gitu? Caranya simpel saja. Anda baca buku-buku positif, Anda hanya memasukkan informasi-informasi positif ke dalam otak Anda. Anda selalu bicara-bicara yang baik, Anda selalu punya self-talk yang positif, ya. Anda menghindari gosip, ya, Anda menghindari gibah, ya. Anda menghindari berita-berita nasional atau berita-berita di televisi atau di media yang negatif, ya. Kalau perlu hindari semua berita, teman-teman. Jadi salah satu syarat awal yang paling sederhana agar kita bisa berhasil di bisnis apapun adalah kita itu menjadi pribadi yang segar secara emosional. Itu syarat mutlaknya, teman-teman. Ya, mau sehebat apapun produknya, mau sehebat apapun sistem pembinaannya, tapi kalau Anda secara pribadi tidak fresh secara emosional, ya Anda overthinking, Anda negative thinking, ya sorry. Anda tidak akan pernah sukses di bidang apapun. Di bidang apapun, teman-teman. Ini faktanya. Ya. Jadi, teman-teman, poin yang berikutnya sebenarnya keberhasilan dalam bisnis mungkin lebih tergantung pada satu faktor, ya. Satu faktor saja dibanding faktor-faktor lainnya. Apa itu? Yaitu sebuah kepribadian positif yang menyenangkan, serta antusiasme dan kegembiraan yang mampu ditunjukkan dengan jelas. Ya, saya ulangi lagi. Ya, kalau Anda mau sukses, ya, keberhasilan dalam bisnis itu tergantung pada satu faktor, ya, yaitu Anda menjadi seorang pribadi yang positif, yang menyenangkan, serta antusias dan kegembiraan ada di diri Anda. Dan kegembiraan itu mampu Anda tunjukkan dengan jelas. Nah, kalau Anda bisa menjadi pribadi seperti ini, insya Allah, teman-teman, Anda mau bisnis apapun, dengan produk apapun, insya Allah Anda akan dapat hasil yang maksimal. Ya, coba teman-teman coba ingat-ingat ya, mungkin di saat Anda masih sekolah atau Anda mungkin di kuliah, at college gitu, Anda masih ingat mungkin Anda pernah mencapai prestasi-prestasi yang luar biasa sebelumnya. Atau mungkin Anda pernah bekerja di tempat yang terdahulu. Atau mungkin Anda pernah punya prestasi yang di masa lampau. Ya, kalau pernah, coba ingat kembali, teman-teman. Bagaimana kepribadian Anda saat itu. Ya, apakah Anda antusias? Apakah Anda adalah pribadi yang menyenangkan? Apakah Anda adalah pribadi yang positif?
orang nyaman dengan Anda, gitu kan? Kalau iya, ya memang seperti itu teman-teman, ya. Nah ini menarik nih apa yang disampaikan Pak Aang nih di room chat ya. Masih tetap semangat karena visi misi dan goal saya sudah jelas. Nah ini salah satu contoh orang yang punya determinasinya itu jelas gitu. Visi misi dan goal saya sudah jelas. Ya, ya. Jika visi misi goal kita sudah ada dan jelas, semangat untuk maju dan berkembang semakin besar. Saya sepakat 100% Pak Aang. Ya. Rasa lelah, stres dan frustasi karena leads yang tidak jadi beli akan hilang dengan sendirinya. Fokus dan konsisten. Yes, betul. Ya, betul sekali. Ya, jadi orang yang punya determinasi, apalagi determinasinya itu clear ya, jelas ya, kuat gitu. Insya Allah nggak ada tuh stres gitu, nggak ada tuh depresi gitu. Karena dia hanya akan fokus pada hal-hal yang positif yang akan mendekatkan dia kepada tujuan dan visi dia. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, so kembali lagi, yuk saya ajak diri saya sendiri dan teman-teman semuanya, jadilah pribadi positif yang menyenangkan, jadilah pribadi yang antusias, jadilah pribadi yang bergembira, ya, dan Anda mampu menunjukkan kegembiraan itu dengan jelas. Gitu. Jadi sudah tidak ada lagi kamus orang muram di sini, ya, overthinking, ya kan, lemah lesu, ya, nggak boleh, ya, kita harus semangat, ya. Nah, teman-teman, untuk itulah. Kalau kita, ya faktanya ya, siapapun dari kita tidak akan pernah berhasil membangun tim, memimpin tim, ya, menjual sesuatu atau bahkan meyakinkan orang lain. Kita nggak akan pernah berhasil melakukan itu semua. Kalau kita kalau kita tidak berkepribadian positif yang menyenangkan teman-teman. Jadi syarat pertama tuh happy. Syarat pertama adalah happy. Anda harus bahagia, ya. Anda harus gembira, ya. Karena begini teman-teman, mungkin ini bisa jadi insight Anda ya, karena depresi itu sebenarnya, depresi, stres, stuck atau apapun itulah namanya, yang mungkin sekarang sedang Anda rasakan, atau mungkin Anda sedang tidak bersemangat, itu semua bukan berasal dari bisnis Anda sebenarnya, dan itu semua bukan berasal dari produk Anda, apalagi dari market Anda, misal, wah sekarang marketnya lagi lesu, gitu, atau Indonesia, Malaysia sekarang lagi lockdown ini. Jadi nggak ada bisnis, nggak bisa gitu loh. Jadi depresi, stres, stuck, tidak semangat itu bukan berasal dari itu semua gitu. Bahkan ekstrim, depresi, stres, ya Anda tidak semangat itu bukan pula datang dari penolakan yang Anda dapatkan. Gitu. Nah dari mana datangnya itu semua? Depresi, stres, stuck itu datangnya dari mana? Depresi terjadi karena Anda berada dalam faktor-faktor tersebut yang tadi saya sebutkan, ya. Dan Anda menganggapnya sebagai persoalan pribadi Anda gitu. Contohnya seperti ini. Oke, sekarang contoh Malaysia lah. Sekarang Malaysia sedang lockdown nasional gitu loh. So nggak ada bisnis jalan gitu. Kalau Anda mengiyakan situasi itu, maka Anda dikendalikan oleh situasi itu. Ya, contoh yang lain, misal apa? Misal Indonesia sekarang ekonominya sedang lesu. Indonesia ekonomi sekarang sedang nggak bagus, nggak oke. Nah, kalau Anda mengiyakan hal tersebut, maka situasi akan mengendalikan Anda, gitu. Ya, tetapi sebaliknya, teman-teman. Ya, sebenarnya kita semua tuh ada di situasi seperti ini, ya. Bahkan saya sama. Ya, tetapi ya, saya tidak menganggap itu menjadi persoalan pribadi saya. Dan saya tidak mau dikendalikan oleh situasi tersebut. Jadi caranya itu simpel sekali gitu loh. Ya. Depresi itu terjadi karena memang kita berada dalam faktor-faktor itu. Ya. Dan kita menganggapnya jadi persoalan pribadi. Nah, itulah Anda jadi depresi beneran. Anda jadi stres beneran. Anda jadi stuck beneran. Anda jadi nggak semangat beneran. Gitu. Saya pun mengalami, tapi saya nggak mau menganggap itu jadi persoalan pribadi saya. Itu angin lalu saja. Fokus ke tujuan, fokus ke solusi saja teman-teman. Jadi sesederhana itu saja teman-teman. Ya, sesederhana itu saja. Jadi simpelnya, jadilah orang yang punya mentalitas atau punya sikap seperti ini teman-teman. Baiklah, saya hanya mendapatkan 9 tidak hari ini. Ya, saya sudah begitu dekat dengan sebuah ya. Tadi misal contoh Anda ditolak.
ya, ditolak gitu. Oke, no problem. Saya hari ini baru mendapatkan 20 penolakan. Dan saya sudah begitu dekat dengan penerimaan. Jadi milikilah mentalitas yang berkelimpahan seperti itu, teman-teman. Insya Allah, depresi tidak akan hinggap terlalu lama. Ya, oke. Next, teman-teman. Jadi saya pikir, teman-teman, bagi Anda yang tadi ya, teman-teman udah sharing di room chat nih, ada yang belum semangat, ada yang stres, ada yang apa tadi, stuck dan lain sebagainya, teman-teman. Saya pikir waktu Anda itu akan jauh lebih bermanfaat, waktu Anda akan jauh lebih berfaedah, ya, jika Anda gunakan waktu, energi, pikiran Anda untuk mendapatkan new target market yang gembira, yang positif, yang antusias, yang positif seperti Anda, ya, yang jauh lebih antusias, yang jauh lebih tertarik, dan jauh lebih ingin belajar tentang produk serta bisnis sujud. Jadi saya pikir waktu kita lebih baik dialokasikan untuk menemukan target market yang baru. Jadi bukan berlama-lama gitu, teman-teman. Ya, so ketika Anda dalam kondisi yang seperti sekarang yang tadi Anda tuliskan di room chat, ada prinsip yang menarik nih, yang teman-teman bisa terapkan, ya. Simple sekali sih sebenarnya prinsipnya ini, yaitu apa? When you up, ya, ketika Anda bersemangat, go down. Turunlah ke market. Tularkan antusias Anda ke target market Anda. Ya, when you up, ketika Anda bersemangat, go down. Turunlah ke market. Tularkan antusiasme dan positif Anda ke target market Anda. And if you down, dan ketika Anda sedang down, Anda sedang lesu, Anda sedang tak bersemangat, go up. Go up maksudnya apa? Datanglah ke mentor Anda, datanglah ke coach Anda. Berdoa, beribadah, mohon ke Allah. Jadi sebenarnya simpel saja solusinya, teman-teman. When you up, go down. When you down, go up. Ya. Sebenarnya pun Anda sudah tahu solusinya. Tapi mungkin karena Anda sendiri, tidak ada teman diskusi, jadi bingung ya solusinya seperti apa. Ya, silakan teman-teman tuliskan di room chat kalau misal teman-teman ada sesuatu yang memang ada bersinggungan dengan apa yang saya sampaikan, silahkan ditanggapi. Ya, kalau mau bertanya silahkan langsung saja. So teman-teman, sebenarnya kalau Anda mau sukses di industri ini, ya, syarat utamanya adalah Anda perlu gembira, teman-teman. Anda hanya perlu bergembira dan Anda perlu positif saja. Karena industri ini sebenarnya penuh dengan kegembiraan gitu loh. Sehingga Anda sendiri juga seharusnya jarang bersikap negatif. Betul atau betul? Ya. Jadi industri ini sebenarnya industri yang happy gitu loh, full of happiness gitu. Ya. Jadi kalau Anda tadi masih bersikap negatif, nah berarti ada yang salah nih. Ya. Tetapi jangan pernah sekalipun Anda berbagi sikap negatif Anda kepada siapapun. Terlalu detail, misal Anda curhat hal negatif ya yang terjadi pada diri Anda kepada orang lain gitu. Saya sarankan jangan, karena itu nanti jadi toksik, teman-teman. Ya, karena itu jadi toksik. Ya. Jadi sebenarnya kalau Anda mau lebih fokus, teman-teman, pada solusi, ya ini ada satu kasus optimisme. Ya, kalau kita bicara konteks sujud ya. Yang pertama, bagi Anda yang memang bergabung di bisnis sujud ya, baru awal misal, atau mungkin sudah agak lama, ya Anda jadilah seperti Anda di awal-awal ketika jalankan bisnis ini. Ya, ada kasus optimisme di bisnis sujud yang pertama. Sebenarnya, disadari atau tidak, Anda sudah punya bisnis rumahan. Anda bisa jalankan dari manapun, kapanpun. Tapi berkualitas internasional. Yang jelas dan yang pasti tanpa resiko. Anda sebagai mitra bisnis sujud, yang pertama kali Anda perlu sadari adalah Anda sebenarnya sudah punya bisnis kelas internasional. Bisnis berkualitas internasional. Ya. Setidaknya dari sisi produk. Tetapi bisa dijalankan dari rumah, bisa dijalankan kapanpun, ya, dimanapun Anda berada, dan tanpa resiko. Nah, ini yang harus Anda perlu syukuri, ini yang pertama. Optimisme yang kedua, secara harfiah tidak ada batasan pendapatan, teman-teman. Jadi buat apa stres?
Ya, buat apa depresi gitu loh. Coba bayangkan kalau teman-teman hari ini bisnis sujud, dan kalau mau bisnis sujud itu wajib harus punya modal 1 miliar gitu. Bayangkan kalau harus seperti itu situasinya. Maka apa? Kalau produk tidak terjual, Anda stres gitu. Anda depresi gitu. Karena Anda sudah keluarkan modal 1 miliar gitu. 1 billion gitu. Gede sekali gitu. Tapi hari ini tidak ada. Anda jalankan bisnis sujud, Anda menjadi mitra bisnis sujud itu tanpa resiko. Ya, tapi Anda punya bisnis kualitas internasional. Dan secara harafiah tidak ada batasan pendapatan. Pendapatan Anda, kemakmuran, kekayaan Anda di bisnis sujud itu bergantung pada kekuatan visi Anda. Kalau visi Anda besar, insya Allah kekayaan, kemakmuran, pendapatan mengikuti. Ya, sederhana sekali. Optimisme yang ketiga, keleluasaan waktu secara langsung dimulai bersamaan dengan Anda memperoleh kekayaan dan kemakmuran dari bisnis sujud, teman-teman. Jadi kalau mau dapat time freedom, mau dapat mind freedom di bisnis sujud, itu Anda nggak perlu cari terlalu lama gitu. Anda bahkan bisa mendapatkan bersamaan atau sekaligus, teman-teman. Ya, selama Anda jalankan dengan bahagia, happy, ya, dan Anda ngerti lah caranya. Ya, itu optimisme yang ketiga. Nah, optimisme yang keempat, ya, ini yang paling penting nih. Anda tidak perlu stres pada semua kegiatan bisnis sujud. Ya, saya ulangi, Anda tidak perlu stres pada semua kegiatan bisnis sujud. Kenapa? Karena di bisnis sujud, jika Anda tidak bergembira ketika bekerja, maka Anda menjalankan bisnis ini dengan salah. Oke, teman-teman, tidak ada yang perlu Anda buat stres pada semua kegiatan bisnis sujud. Ya, karena di bisnis ini, kalau Anda tidak bergembira ketika bekerja, maka Anda menjalankan bisnis ini dengan salah, gitu. Ya, jadi sebenarnya solusinya hanya itu saja, teman-teman. Percayalah, ya, ketika Anda bergembira, ketika Anda positif, Anda tidak overthinking, ketika Anda misal stuck, kok ini nggak closing, insya Allah pasti ada solusi. Ketika Anda mau closing ratusan pitches, kok belum bisa, Anda coba lagi, Anda lewat jalan sebelah sini, solusi A, solusi B, solusi C, nanti pasti ketemu lagi, ada solusi lain. Ya, kalau secara teknikal, bagaimana bisa closing ratusan pitches, ya, saya pernah bahas juga di webinar yang awal-awal dulu. Caranya adalah dengan menawarkan MOQ, minimum order quantity. Teman-teman deal maker di sujud itu closing ratusan pitches, bahkan 500 pitches, itu juga hanya melalui penawaran yang dituangkan ke dalam table MOQ. Minimum order quantity. Di situ jelas, produk seri A, kalau ambil sekian pitches harga sekian, ambil sekian pitches harga sekian, ambil sekian pitches harga sekian. Keuntungannya ini, benefitnya ini. Jadi biarkan calon customer atau calon buyer yang memilih. Anda cukup memberikan penawaran, setidaknya ada 3 minimal penawaran. Ya, Kak Mira, siapa tadi? Kak Farah, Kak Wida, coba konsultasi ke deal maker masing-masing. Bagaimana cara membuat MOQ yang powerful gitu, yang sudah dibuktikan berulang kali oleh teman-teman deal maker, bahkan mungkin oleh Pak Ang juga, itu bisa closing puluhan bahkan ratusan pitches, ya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ya, itu salah satu solusinya. Oke. So, teman-teman semuanya, tidak ada seorang pun di bisnis ini yaitu dapat melakukan tugasnya yang diperlukan, ya, supaya berhasil, ya, dengan baik ketika sedang depresi atau ketika sedang tidak bersemangat. Mending kalau teman-teman sedang down, take your time, ya, 1 hari, 2 hari Anda tidak perlu jalankan bisnis ini sama sekali. Anda refreshing, Anda recharge, your soul gitu, ya, cas kembali jiwa Anda gitu. Anda bisa mungkin jalan-jalan, Anda refreshing atau apapun lah, ya. Tetapi yang perlu saya garis bawahi di sini yang paling penting adalah di bisnis ini, di mana keberhasilan itu lebih banyak disebabkan itu karena sikap, gitu, bukan karena kemampuan. Jadi banyak yang gagal, banyak yang berhenti, banyak yang tidak bisa closing ratusan pitches itu semata-mata karena sikap mereka, bukan karena kemampuan mereka. Sikap maksudnya bagaimana? Sikap mereka terhadap
lawan bicara mereka. Mereka tidak yakin bahwa orang tersebut bisa dan punya kemampuan untuk closing ratusan bahkan ribuan pitches. Ya, sikap terhadap produk, kita belum yakin betul terhadap produk yang kita tawarkan gitu. Sikap terhadap perusahaan, Anda belum yakin betul terhadap sujud misal. Atau sikap terhadap diri Anda sendiri gitu loh. Anda nggak yakin dengan diri Anda sendiri. Jadi banyak sekali kegagalan teman-teman, khususnya di bisnis sujud, itu lebih banyak disebabkan karena sikap gitu, bukan karena kemampuan gitu. Ya, saya yakin saya pasti bisa, bismillah, bisa, mampu. Ya, insya Allah, Allah akan berikan jalan. Kembali lagi ke sikap teman-teman. Ya, dan hati-hati, ya, antusiasme itu selalu menular. Begitu juga dengan pesimisme atau hal-hal negatif, itu juga menular. Saat Anda gembira dan semangat, itulah syarat kunci dalam meyakinkan target market Anda. Tapi ketika Anda nggak gembira, Anda sedang tidak bergembira, Anda sedang tidak bersemangat, Anda sedang negatif vibe, jangan bekerja teman-teman. Stop bekerja, Anda refreshing dulu. Ya, karena apa? Kalau Anda paksakan bekerja atau menjalankan bisnis dengan kondisi depresi, stres, dan lain sebagainya, nanti target market Anda pasti akan kerasa. Meskipun Anda hanya melalui chatting, pasti target market Anda pasti akan kerasa gitu. Ya, karena kita berhadapan dengan manusia, ya, makhluk sosial. Oke, teman-teman, ya. Jadi saya pribadi sangat yakin bahwa memasukkan informasi positif dalam otak saya, ya, merupakan sesuatu yang sangat penting bagi keberhasilan. Saya tidak akan membiarkan sedikit pun hal-hal negatif masuk gitu. Ya. Jadi kalau Anda tadi baca di room chat, ya kan, ya sikapi bahwa oke, saya tetap positif, saya pasti bisa, saya pasti mampu, gitu. Ya, teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut, yuk, supaya dapat insight lagi yang lebih luas, gitu. Nah, supaya kita pikirannya nggak kemana-mana, teman-teman, ya, bagi Anda yang masih bingung gitu kan, biar nggak kemana-mana ya. Ketika Anda sebenarnya baru saja bergabung dengan bisnis ini, seharusnya Anda melakukan hal-hal basic ya yang nanti akan saya sampaikan habis ini ya. Sebelum kita banyak belajar tentang mindset, tentang sikap, tentang kabel pimpinan, itu nanti dulu. Ya, bagi Anda yang barusan bergabung atau bagi Anda yang sudah senior gitu kan, tapi ingin lagi merefresh Anda seperti ketika awal Anda bergabung di bisnis ini, Anda sebenarnya cukup lakukan hal basic ya di bawah ini ya, atau yang saya sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah Anda harus menentukan kembali tujuan akhir Anda. Visualisasikan hasil akhirnya. Lihat diri Anda sendiri di situ gitu. Kemudian pastikan tujuan Anda tertulis gitu. Jadi yang pertama yang Anda perlu lakukan adalah tentukan tujuan akhir Anda di bisnis sujud ini apa gitu loh. Nah, kalau Anda belum menentukan, Anda nggak punya tujuan jelas, wajar kalau Anda stres, wajar kalau Anda stuck, wajar kalau Anda depresi, wajar kalau Anda ditolak 10 kali kemudian hilang gitu. Nah, itu karena apa? Ya itu tadi, Anda nggak punya visi gitu loh. Anda nggak punya tujuan akhir yang jelas. Anda nggak punya visualisasi hasil akhir Anda di bisnis ini, itu Anda nggak punya gitu. Ya, makanya teman-teman, saya ingatkan lagi, apapun bisnis Anda deh, ya nggak harus disujud ya, tapi yang pertama Anda harus lakukan adalah Anda harus menentukan tujuan akhir Anda, visualisasikan hasil akhirnya, lihat diri Anda ada di situ, kemudian tulis tujuan akhir Anda seperti apa. Syukur-syukur kemudian diberikan gambarnya. Ya, nggak usah menunggu besok setelah sharing malam ini selesai, Anda langsung lakukan ini. Yang kedua, Anda buat daftar nama lagi. Saran saya total sampai 2.000. Kalau belum bisa 2.000 ya ditambah terus bertahap, konsisten. Anda buat daftar nama sampai dengan 2.000 ya. Apa itu daftar nama? Orang-orang yang Anda kenal secara personal ataupun orang-orang yang Anda tahu dia, entah itu teman dari suami Anda, teman dari istri Anda, teman dari kakak Anda, teman dari adik Anda, terserah. Ya, jadi buatlah minimal sampai dengan 2.000 daftar nama, bertahap, warm market. Ya, orang-orang dengan siapa Anda ingin berbagi informasi produk sujud.
orang-orang dengan siapa Anda ingin berbagi peluang bisnis sujud. Ya, setelah Anda tuliskan, kemudian Anda prioritaskan tujuan utama Anda pada 25. Ya, jadi waktu nulis itu menuju 2000, Anda nggak perlu pilih-pilih, tulis semua, nggak usah pilih-pilih. Setelah Anda tulis cukup banyak, ya, baru kemudian Anda tentukan prioritas utama, 25 orang-orang yang sama seperti Anda. Orang-orang yang punya visi hidup yang jelas, orang-orang yang punya tujuan jelas, orang-orang yang punya ambisi, orang-orang yang teachable, ya. Teachable itu mau belajar dan mau diajar. Kemudian orang-orang yang komunikatif, orang-orang yang positif, ya. Dan orang-orang yang memang dia mau berubah gitu. Hari ini teman-teman banyak sekali orang-orang seperti itu. Ya, karena apa? Banyak sekali PHK, banyak sekali orang-orang yang resign dari pekerjaannya karena COVID-19. Kalau di Indonesia ada salah satu BUMN, ya, BUMN besar yang sudah menawarkan pensiun dini kepada karyawannya, siapa? Garuda Indonesia. Dan mungkin banyak lagi yang lain, saya tidak tahu. Ya, jadi ini adalah peluang kita, kesempatan kita untuk menawarkan peluang bisnis sekaligus insya Allah bisa jadi amal jariah buat kita insya Allah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, secara pribadi Anda harus gunakan produk-produk sujud semuanya gitu. Sajadah Anda pakai, sarung Anda pakai. Ya kalau Anda perempuan ya suami Anda pakai atau anak laki-laki Anda pakai gitu. Ya, apalagi hair mask Anda harus pakai. Mukena Anda harus pakai gitu. Jadi jadilah 100% pengguna produk gitu. Supaya apa? Supaya Anda merasakan betul kualitas produk sujud. Sehingga Anda ketika cerita ke orang lain itu ceritanya bukan pakai mulut saja, tetapi Anda cerita menggunakan hati gitu. Ya, datangnya dari hati gitu. Karena Anda puas gitu terhadap produk dan layanannya gitu. Nah, setelah Anda secara pribadi menggunakan produk-produk sujud, kemudian Anda temukanlah, cari 10 sampai 20 pelanggan yang juga akan menikmati produk-produk sujud seperti Anda. Jadi nggak usah banyak-banyak dulu teman-teman. Cukup 10 sampai 20 pelanggan dulu. Ya, pelanggan ya, seperti itu ya. Itulah yang ketiga. Yang keempat, ya, supaya kita tetap fokus ya, agar dapat menjaga sikap kita yang positif, hindari Anda membaca, melihat, menonton berita selama 6 bulan, hindari. Ya, bukan hanya berita, ya, film-film yang negatif, ya, apa namanya itu, infotainment itu, hindarilah. Saya alhamdulillah sudah berapa tahun ya? Saya berapa tahun nggak nonton TV gitu loh. Kalau saya nonton TV itu berarti saya cuma nonton Netflix aja gitu. Film-film yang saya memang suka gitu. Ya, jadi agar menjaga tetap sikap Anda positif, pikiran Anda positif, hindari berita-berita negatif selama 6 bulan non-stop ya, kecuali buku atau artikel yang mendekatkan kepada tujuan akhir Anda. Ya. Kemudian masuk ke lingkungan yang positif, masuk ke komunitas yang positif seperti malam ini. Supaya apa? Malam ini penting sekali supaya kita saling menjaga, teman-teman. Di luar sana banyak serigala yang siap menerkam impian-impian kita masing-masing. Ya, tapi kalau di sini, seperti tadi siapa yang tulis ya, oh Pak Aang nih misal, super ya, big dream, shoot the star. Jadi amin gitu loh. Saya yakin sekali bisa gitu loh. Tapi kalau mungkin di luaran sana, Anda nggak mau begini, ya Anda paling cuma dianggap remeh. Gitu. Ya, Kak Wida, bismillah bisa, mampu, amin. Ya, matur nuwun sami-sami. Ini positif lingkungannya. Ya, jadi teman-teman jangan pernah keluar dari lingkungan yang positif, karena kalau Anda sekali keluar, Anda diterkam serigala gitu. Ya, dan kadang-kadang serigala itu adalah orang-orang terdekat kita gitu loh. Lucunya seperti itu, teman-teman, ya. Jadi daripada kita overthinking, kita stres, 4 tadi hal ya, 4 langkah tadi teman-teman lakukanlah supaya tetap fokus. Apa tadi? Saya ulangi, tentukan tujuan akhir Anda, visualisasikan, tulis, buat daftar nama orang-orang yang Anda kenal sampai 2000 orang ya, bertahap ya. Dan pilih 25 orang yang seperti Anda, yang punya ambisi, yang punya visi yang kuat gitu. Yang ketiga, Anda secara pribadi menggunakan semua produk-produk sujud dan temukan 10 sampai 20 pelanggan ya yang akan menikmati juga produk-produk sujud. Yang keempat, jaga sikap dan mindset Anda tetap positif ya. Hindari berita, hindari film-film yang negatif selama 6 bulan. Masuk ke komunitas seperti ini, teman-teman. Ya.
So teman-teman, upayakan teman-teman ciptakan sebuah lingkungan positif ya dari dalam diri Anda keluar. Caranya gampang sekali. Bacalah buku-buku yang dapat memotivasi Anda. Kemudian bagilah motivasi itu dengan orang lain. Terserah, bisa melalui media sosial, WhatsApp, status WhatsApp, ya di grup mitra sujud juga boleh, atau di media sosial lainnya. Tapi prinsipnya Anda harus menciptakan lingkungan itu sendiri. Ya, ciptakan lingkungan positif dari dalam diri Anda, kemudian keluar. Baca buku positif, Anda termotivasi, nah bagikan itu, motivasi itu ke orang lain. Terus seperti itu setiap hari, setiap saat. Dan ini yang saya lakukan setiap hari. Saya baca buku, saya lihat dari YouTube, saya positif, saya dapat ilmu, saya dapat motivasi, saya bagikan. Ya, pola-pola seperti ini Anda perlu lakukan, teman-teman. Supaya apa itu tadi? Anda bisa buat proteksi terhadap diri Anda sendiri. Jadi ketika ada hal-hal negatif, mungkin masuk, iya, tapi nggak akan lama, kemudian akan hilang. Gitu. Ya, namun teman-teman pada akhirnya semua saya kembalikan kepada Anda, semua terserah Anda. Apakah Anda layak memperoleh keamanan finansial, mempunyai kebebasan waktu bersama keluarga, Anda berbagi hal-hal positif melalui sujud, gitu kan? Atau mungkin Anda hanya menjalani hidup yang biasa-biasa saja di tengah orang-orang yang berpikiran negatif, gitu. Ya, itu terserah Anda semua. Ya, tidak ada rahasia untuk sukses, teman-teman. Ya, rahasia untuk tetap bertahan dan sukses itu adalah semata-mata tidak menyerah. Ya, jadi apapun yang Anda lakukan hari ini, janganlah berhenti, teman-teman. Ya, so sharing malam ini sebenarnya lebih kepada saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan teman-teman semuanya, ya, karena kami melihat ini pasca Lebaran Anda semua masih kelihatan lemas, ya kan, masih kelihatan belum bersemangat dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada beberapa teman-teman mitra bisnis sujud yang on fire gitu, bahkan closingnya bertubi-tubi gitu. Ya, jadi kenapa ada yang seperti itu? Ya, kenapa ada yang positif? Kenapa ada yang negatif? Kenapa ada yang tetap closing? Kenapa ada yang lemas? Ya, 4 poin tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan, teman-teman. Ya. Kembali lagi, review lagi. Tentukan tujuan Anda, buat daftar nama, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, teman-teman, silahkan. Malam ini saya tidak ada materi khusus, ya. Materi khususnya sudah saya catat, ya, di catatan saya sendiri. Tapi setidaknya apa yang tadi saya sampaikan, semoga bisa menjadi insight positif buat Anda semua, gitu. Oke, silahkan. Kalau ada yang mau menyampaikan atau mau bertanya, atau mau menanggapi, silahkan. Waktu kami buka dari sekarang. Saya minta izin mau minum dulu. Baik, kita masuk sesi yang kedua nih ya teman-teman. Jadi rekan bisnis mitra bisa tanya. Kita kasih kesempatan 3 orang pertama untuk tanya terkait bisnis sujud. Nah, nanti pertanyaan yang terbaik ada gift khusus pokoknya dari sujud untuk teman-teman. Jadi bisa lewat room chat atau langsung voice juga bisa. Teman-teman bisa dipersilahkan. Oke, yuk teman-teman. Oke, selamat malam ada Mbak Wulan. Selamat datang ada Mbak Nandasari, ada Mbak Adelisa. Ini lama banget ya nggak ketemu ya. Selamat malam semuanya, salam ketemu lagi. Yuk, teman-teman, ada yang mau disampaikan? Silakan. Saya mau nanya nih sama Pak Aang nih, mumpung Pak Aang lagi on fire nih. Halo Pak Aang, Assalamualaikum. Halo, halo. Halo. Halo, halo, Pak Aang. Oh, kayaknya lagi di luar ini. Oke, teman-teman, silahkan. Yuk, ada yang mau menyampaikan atau menanggapi? Silahkan. Nah, ini sepertinya ada Kak Melina ini. Kak Melina mau bertanya apa gitu, Kak, misalkan? Oke. Atau ada isu apa teman-teman mau menyampaikan, silahkan.
ya mungkin apa sih kendala teman-teman selama ini gitu. Tapi jangan bicara soal lemes lagi ya, jangan bicara soal nggak semangat lagi ya, karena barusan tadi kita sudah bahas. Yuk silakan teman-teman. Baik Pak Mahe, kalau nggak ada yang tanya nih, mungkin Desi boleh tanya sesuatu nggak ini Pak terkait penjualan sujud ini Pak? Silakan. Oh, sebentar Pak, ini ada Kak Wida ini, dia ada di room chat ini Pak. Oke, sebentar. Ya, Kak bisa Wida. saya bantu bacakan Pak Mahe atau? Boleh. Ya. Boleh. Dari Kak Wida Sukma, Pak, ini sebetulnya kemarin ada yang bertanya, kok sujud mengeluarkan air mas? Nah, ini alasannya kenapa ini Kak, Pak? Kita punya body care baru, Pak. Oke, alasan kenapa sujud mengeluarkan produk Hermas ya. Oke, saya akan jawab dulu, nanti jawaban saya akan dilengkapi oleh Pak Dimas, karena kebetulan Pak Dimas juga online nih malam ini. Oke, kenapa sujud keluarkan produk Hermas? Jadi gini teman-teman, visi kalau kita bicara visi ya, kembali lagi ke visi ya. Jadi jawaban saya akan saya kembalikan ke visi sujud. Visi sujud ke depan adalah menyediakan high quality product for Muslim. Jadi visi ke depan sujud itu akan menyediakan, akan memproduksi produk-produk berkualitas untuk segmen market Muslim. Ya, mulai dari produk fashion, mulai kemudian produk personal care, tidak menutup kemungkinan nanti ada produk skincare, karena sekarang kita sudah ada Hermas personal care, insya Allah kita juga nanti akan ada skincare gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi sujud tidak akan hanya berfokus pada produk fashion atau sajadah saja, tidak. Kita akan terus kembangkan ya. Visi besar yang lain sujud nanti akan menjadi seperti e-commerce yang kebutuhan Muslim yang berkualitas ya, produk-produk Muslim berkualitas mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, insya Allah kita ada. Itu jawaban dari saya ya. Nah, Pak Dimas, monggo kalau mau menambahkan nih, kenapa di sujud ada Hermas nih? Oke, siap. Pak Dimas lagi ada kesibukan sebentar. Jadi kurang lebih jawabannya seperti itu ya Mbak Wida ya. Oh ya, tambahan lagi. Kenapa kok ada produk Hermas? Ya karena memang kami berpikir bagaimana supaya mitra-mitra sujud itu bisa punya residual income, ya. Jadi dan berarti solusinya adalah harus ada produk yang sifatnya repeat order, ya, beli pakai habis beli lagi, beli pakai habis beli lagi, ya. Nah kita keluarkan dulu yang perdana, yang pertama adalah Hermas, gitu. Nah, silakan Pak Dimas kalau mau menambahkan. Oke, terima kasih Pak Mahe. Kenapa kok ada produk Hermas ya? Kalau ada produk Hermas itu sebenarnya sujud itu kan berangkat dari masalah sendiri. Itu kan ketika ada masalah berarti di situ ada bisnis yang bisa kita kembangkan. Jadi sujud itu kan brand untuk umat Muslim. Jadi kita akan membangun sujud ini menjadi brand ketika kita sebagai seorang Muslim kalau mencari apapun, mencari keperluan untuk kita beribadah atau keperluan kita sehari-hari, kita untuk pakai sehari-hari, ya itu ada di sujud. Kita akan mengakomodir ke sana insya Allah. Nah, berangkat dari situ, market sujud itu kan 80% perempuan ya, setelah kita kemarin reprofiling lagi, 80% perempuan, dan dari situ kita riset data lagi, masalah perempuan berhijab itu ternyata ada di rambutnya, di mana rambut itu kan adalah mahkota perempuan ya katanya. Jadi mahkota perempuan itu harus dirawat, harus benar-benar disayang, seharusnya begitu. Nah, dari beberapa masalah ditemukan biasanya orang-orang berhijab tuh rambutnya tuh lepek, kemudian aromanya agak kurang sedap karena mungkin aktivitas seharian, terus kemudian ada rambut rontok, ada rambut ketombean. Nah, disitulah kita riset lagi apa sih yang bisa melengkapi
untuk wanita untuk tetap beraktivitas tapi tetap nyaman sampai rumah, atau kalau misalkan sudah berpasangan ya suaminya nyaman, kalau misalkan memang belum menikah juga merawat dirinya juga bisa yang terbaik gitu. Nah jadinya akhirnya kita riset untuk membuat masker rambut, dan masker rambut di Sujud pun memakai formula pilihan, formula untuk khusus untuk wanita yang berhijab. Jadi lebih powerful, dan ketika kita memutuskan untuk aroma coklat dan aroma stroberi, karena aroma coklat sendiri itu mengandung hormon bisa memicu hormon endorfin, di mana hormon endorfin itu membuat kita tuh nyaman gitu. Jadi insya Allah produk Hermas ini marketnya sangat luas, dan ini adalah produk yang repeat ordernya juga kencang. Jadi ketika habis beli lagi, habis beli lagi. Jadi ini adalah senjata untuk teman-teman untuk menambah income yang bisa cepat, produknya tuh muternya cepat gitu. Misalkan 2 minggu habis beli lagi, 2 minggu habis beli lagi, 2 minggu habis beli lagi. Jadi ada kemungkinan dia tuh repeat ordernya lebih kencang gitu. Jadi untuk kestabilan income teman-teman juga. Gitu Pak Mahe. Oke, thank you very much Pak Dimas penjelasannya. Jadi betul sekali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dimas bahwa selamat datang Kak Sela. Bahwa banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh wanita muslimah yang mengenakan hijab. Ya, mulai dari rambut lepek, rambutnya bau apek, rambut rontok, dan lain sebagainya. Nah, berawal dari banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh para muslimah, itulah kemudian Sujud memproduksi Hermas gitu. Dan jangan khawatir, Hermas Sujud sudah ada BPOM-nya ya, jadi nggak perlu khawatir ya. Pabrik juga ada di Jogja. Jadi teman-teman nggak usah khawatir soal stok. Mau stok berapa ribu biji pun insya Allah kita bisa siapkan. Nah, ngomong-ngomong soal Hermas, ini ada pertanyaan yang menarik nih dari Pak Heru nih. Personal care-nya untuk semua jenis kelamin atau khusus perempuan saja? Untuk saat ini yang kita luncurkan baru Hermas, Pak Heru, Mas Heru. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan ke depan kita juga bisa create personal care untuk laki-laki gitu. Karena hari ini laki-laki yang peduli dengan kesehatan itu semakin banyak, dan laki-laki yang peduli dengan kesehatan kulit itu juga banyak sekali. Ya, bahkan perawatan wajah pun sekarang laki-laki juga sudah mulai banyak yang peduli. Ya, seperti itu ya Pak Heru. Ke depan insya Allah ada ya, di mana ada demand, insya Allah di situ ada supply. Ya, oke. Pertanyaan nih, siapa nih? Oh, Mas Aan. Oke. Mewakili pertanyaan dari mitra-mitra luar negeri saya. Oke, kapan produk hijab sport bisa rilis segera? Produk hijab sport sangat ditunggu oleh mitra Sujud karena hijab sport untuk internasional women di sana sangat membantu aktivitas outdoor. Terima kasih. Oke, ini Pak Dimas yang bisa jawab nih. Pak Dimas bantu jawab ya. Oke, pertanyaan Pak Aang ya, Mas Aang ya. Iya, betul. Oke, untuk hijab sport sebenarnya kita sudah kemarin sudah riset, kita sudah dapat bahannya, tapi ditunggu tanggal launchingnya Pak Aang. Nanti akan segera kita launch, tapi masih nunggu antrian ini launchingnya karena ada beberapa produk yang akan kita rilis segera ini. Masya Allah. Siap, terima kasih Pak Dimas. Ini di depan saya persis nih ya. Di depan saya itu di sebelah sono itu ada produk, insya Allah akan jadi produk barunya Sujud. Tapi masih tunggu tanggal mainnya ya. Kita masih sempurnakan lagi. Jadi teman-teman, sebenarnya list produk-produk baru Sujud itu sudah cukup banyak ya. Tapi kita masih terus melakukan penyempurnaan, riset development terus ya. Supaya ketika nanti produk baru kita luncurkan di market, bisa langsung diterima oleh masyarakat ya. Oke, thank you. Pertanyaannya Pak Heru dan Pak Aang. Masya Allah luas sekali pasarnya. Semoga lebih ke internasional lagi. Amin, amin, amin.
Nah, nih, insya Allah nanti akan ada serum penumbuh rambut, ya. Tunggu waktu. Nanti ada serum penumbuh rambut. Jadi bagi teman-teman, ya, yang nggak punya rambut, insya Allah. Tapi ini bukan Firdaus ya, bukan semacam penumbuh jenggot atau apa, bukan ya. Tapi lebih untuk kesehatan ya, rambut. Insya Allah nanti ada. Siap nih Kak Wida, siap, terima kasih Pak Mahe, Pak Dimas, kembali kasih, terima kasih. Jadi ini Hermas baru, produk permulaan ya, dari Sujud untuk personal care. Yes, betul. Yang nantinya insya Allah akan lebih luas lagi. Betul sekali Kak Wida dan teman-teman, jadi next personal care products dari Sujud bukan hanya atau tidak akan berhenti di Hermas saja. Tadi Pak Dimas sudah bocorkan, kita nanti ada serum penumbuh rambut dan ya siapa tahu ya nanti kita ada body lotion, kita ada skincare gitu kan, yang tentunya segmennya pasti halal ya, untuk muslim dan muslimah, bukan hanya muslimah ya, untuk akhwat, untuk laki-laki juga insya Allah ada ya. Oke. Kak Farah nih ada pertanyaan, jika nanti produk skincare sudah launching, apakah tetap dengan branding Sujud atau akan ada sister brand Sujud? Sementara ini masih dengan Sujud ya, tapi bisa dipertimbangkan. Nanti kami informasikan lebih lanjut ya. Tak usah khawatir ya. Anda adalah orang yang pertama kali akan kami informasikan ya. Tenang saja. Masya Allah, kita ujian dengan produk mantap. Amin. Bismillah. Oke, terima kasih Mas Dimas. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi atau menyampaikan tanggapan, silakan. Mbak Desi, silakan. Oh ya Mbak Desi, mungkin kita bisa nanya nih beberapa teman-teman baik di internal Sujud, tim Sujud maupun teman-teman reseller Sujud yang sudah pernah pakai produk Hermas, boleh dong berbagi berbagi testimoninya, boleh ya Mbak Desi ya? Boleh banget Pak Mahe. Boleh. Oke, jadi siapa dulu nih? Jadi dari Desi dulu ya. Sebetulnya untuk kami CS Dealmaker, sebelum produk itu kita jual bebas ke customer, sebetulnya kami disuruh coba dulu nih khasiatnya kayak gimana, terus apakah wanginya kayak gimana, teksturnya seperti apa. Jadi kita coba dulu seperti apa. Kalau dari Desi sendiri, karena berhubung memang rambutnya panjang dan suka pakai hijab, dan kebetulan Desi ini kan perjalanan jauh kayak gitu setiap harinya, jadi kayak masalah rambut lepek, rambut kusam itu mungkin banget terjadi gitu ya Pak, dan sering terjadi kayak gitu. Nah, Desi kemarin coba satu hair mask tuh yang warnanya coklat. Jadi memang ingredientnya kan untuk rambut rusak gitu ya Pak Mahe. Nah, setelah dicoba itu memang teksturnya beda. Ini nggak ngebaik-baikin karena ini produk kita, bukan. Cuma memang testimoni jujur aja gitu. Jadi teksturnya itu nggak terlalu encer, juga nggak terlalu padat juga. Seimbang lah. Kemudian ketika diaplikasikan ke rambut itu ada juga beberapa kondisi kulit kepala yang sensitif gitu ya Pak, itu enggak. Jadi di kulit kepala itu langsung adem, karena memang saya pakainya langsung ke kulit kepala sampai ke batang rambut biar nutrisinya lebih masuk kayak gitu. Setelah 15 menit dipakai dan saya bilas, itu wanginya tahan lama. Jadi hari ini pakai masker tuh besoknya wanginya masih berasa, terus memang nggak jadi lepek. Ya meskipun 3 hari setelahnya memang harus keramas lagi, tapi dalam 3 hari itu memang khasiatnya luar biasa sih Pak Mahe. Untuk hair mask coklat ya, yang kuku. Tapi yang strawberry belum coba ini. Mungkin dari teman-teman CS Dealmaker yang sudah pernah coba hair mask strawberry ini. Oke. Nah, kita punya temen, bukan teman, maksudnya ada CS Dealmaker juga yang sudah coba pakai masker strawberry. Boleh nih, siapa nih Mbak Desi? Desi undang Kak Melina untuk sharing testimoninya. Saya persilakan Kak Melina, ayo. Terima kasih Mbak Desi sharing testimoninya. Jadi sambil nunggu Mbak Melina ya. Jadi untuk yang apa tadi? Hair mask coklat itu untuk penggunaan rambut rusak, betul ya? Betul. Betul. Nah, tadi sudah disampaikan testimoni dari Mbak Desi. Oke, Mbak Melina silahkan. Mana ini? Mbak Melina, Desi persilahkan. Oke, baik.
Oke. Mbak Desi dan Pak Mahe serta teman-teman sujud semua. Ini Melina Videonya udah bisa pernah. dinyalain, Mbak Melina? Bentar Pak. Oke. Baru bangun tidur nih kayaknya nih. Sebenarnya kita satu ruangan ini Pak Mahe. Oh, gitu. Oke, siap. Nah, oke, silakan. Nah, mungkin sedikit testi ya Pak Mahe karena Melina kemarin juga udah pernah coba yang penasaran nih masker rambut kok beda dari yang lain gitu. Ini kan stroberi, coklat biasanya dimakan kayak gitu ya. Kesan pertama sih kayak seneng kayak gitu. Terus pas memakai produk yang stroberi itu memang pas dipakai itu lembut gitu loh Pak. Oke. Ya, kalau yang stroberi Melina cobanya kayak lembut gitu, terus tahan juga sampai sehari kayak gitu. Oke. Wanginya maksudnya yang tahan Mungkin sampai kalau sehari. yang Joko itu lebih rileks ya Pak, karena untuk mengurangi stres juga. Boleh dicoba itu. Oke. Besok kalau Buat laki-laki boleh nggak nih Mbak Melina? Halo? Laki-laki boleh pakai nggak nih Hermas? ya mungkin yang lain Pak. Bukan. Maksudnya untuk laki-laki boleh dipakai nggak? Boleh pakai produk Hermas nggak Ya. untuk laki-laki? Boleh banget dong Pak. Boleh ya. Iya, Syaratnya apa? Syaratnya? nggak ada syarat. Syaratnya punya rambut dong. Kalau nggak punya rambut susah nanti. Iya, kan Oke. sekarang itu perawatan nggak cuma buat cewek aja ya Pak. Banyak sekarang tuh cowok-cowok Iya. juga pakai masker apa kayak gitu. Oke. Oh, saya sebenarnya pakai masker ya. Ya, sarannya sebelum jual harus coba dulu biar kita tesnya jujur dan meyakinkan kayak gitu. Oke. Siami. Oke, thank you Mbak Desi, Mbak Melina. Jadi tadi ada dua testimoni, varian coklat sama varian strawberry. Jadi kalau varian strawberry itu untuk rambut normal lah. Ya, nah ini ada tambahan nih beberapa testimoni dari teman-teman nih, dari Mbak Prawita Rizky. Apa nih? Hermas varian coklat aromanya bisa 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam ya, kayak bis antar kota antar provinsi ya. Oke, thank you. Memang betul ya. Oke, Kak Sela, maaf telat bergabung. Nggak apa-apa Kak Sela, kita ada rekamannya kok ya. Nanti bisa dilihat di channel YouTube kita. Hermas bisa dipakai mulai usia berapa Pak? Nah ini, usia berapa ya Pak Dimas ya? Atau Pak Dimas boleh dibagikan informasi ini bisa dipakai mulai usia berapa gitu? Hermasnya. Oke, untuk Hermas ya, untuk Hermas itu sebenarnya kalau untuk pemakaian itu aman untuk usia remaja sampai usia ya di bawah 60 sih, di bawah 60 itu aman gitu. Karena kalau sudah di atas 60 itu kan takutnya nanti ada alergi yang sudah bermunculan, Pak Mahe. Ada banyak alergi yang sudah bermunculan. Biasanya kan kalau udah sepuh kan banyak alergi-alergi yang bermunculan walaupun sebelum-sebelumnya itu nggak ada gitu. Oke. Thank you Pak Dimas informasinya. Jadi mulai usia remaja ya Kak Sela ya, pemakaian sujud Hermas. Ini ada Mbak Indah Triani, Hermas coklatnya enak banget dipakai ya. Oke, makasih. Alhamdulillah wanginya awet, jadi healing banget kalau nyium aromanya. Rambut jadi halus dan enteng. Alhamdulillah. Asal makanya jangan pakai roti ya, roti tawar gitu kan. Takutnya salah ya, dikira Nutella nanti. Oke, alhamdulillah. Ada teman-teman reseller di sini yang sudah pakai produk Hermas, boleh berbagi dari teman-teman reseller mungkin? Ada? Oh belum ada ya. Jadi pastikan teman-teman reseller coba ya produk kita yang Hermas ya. Insya Allah memuaskan lah ya. Oke, ada lagi silakan kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu atau pertanyaan boleh. Nah, mungkin dari Kak Muna ini. Kak Muna ini penjualan Hermasnya keren banget dibanding CS yang lain. Mungkin Kak Muna bisa berbagi tips dan trik buat teman-teman yang ada di sini gimana nih cara ngejual masker
Hermas ini dengan baik agar bisa diterima masyarakat gitu Kak Muna. Oke. Ini Kak Muna keren ini Bapak penjualannya akhir-akhir ini. Yes. Alhamdulillah. Mana? Halo, Mbak Muna. Assalamualaikum. Halo. Halo, Mbak Nainul Muna. Halo. Ini kayaknya handphonenya di kamar, orangnya di garasi. Halo, Mbak Muna. Oke, nanti kita tunggu ya. Saya Pak Mahe mau kasih sedikit masukan untuk teman-teman reseller. Nanti misalkan untuk mau memasarkan produk Hermas itu, tapi karakteristiknya agak berbeda dengan sajadah karena sifatnya konsultasi. Jadi untuk yang mau nyoba kan biasanya nanya-nanya dulu kan untuk rambut saya begini. Nah, cocoknya pakai yang apa? Nah, Sujud sudah ada yang varian rambut normal dan yang untuk rambut rusak. Artinya kalau misalkan rambutnya misalkan bercabang, rambutnya kering atau rambutnya itu ketombe segala macam, langsung diarahkan ke yang varian coklat gitu. Kalau yang strawberry itu untuk yang rambut normal. Jadinya untuk Hermas itu memang ada sesi konsultasinya, biasanya nanya terus misalkan jawabannya puas lah baru dia itu akan closing. Tapi kalau misalkan kita menjawabnya itu slow respon atau mungkin kesannya itu nggak bisa memuaskan masalahnya si customer, nah itu biasanya mental di situ. Jadi kayak kita kurang profesional. Nah sebaiknya sih memang nyoba dulu untuk teman-teman. Jadi biar ngerti experience-nya seperti apa sih Hermasnya. Jadi bisa menerangkannya itu dengan baik. Gitu. Oke, sip. Sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Dimas. Jadi memang produk Hermas ini sifatnya konsultatif ya teman-teman. Semakin kita ini punya jiwa untuk melayani dan memberikan solusi, insya Allah produk Hermas ini kita jual tuh teramat sangat mudah sekali. Apalagi dari sisi harga produk Hermas ini ada di bawah harga angka kritis Indonesia lah ya. Masih di kisaran harga retailnya 50-an ribu lah. Masih insya Allah masih aman masuk ke semua segmen ya. Oke, Kak Wida nih, Hermasnya sudah ada di rumah, cuman belum dipakai. Adik saya yang sudah pakai pada suka. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Wida. Semoga bisa dibagikan ke lebih banyak orang ya, karena permasalahan rambut lepek, rambut bau apek, rambut rontok itu saya lihat banyak dialami oleh muslimah ya yang menggunakan hijab. Oke, teman-teman, oh ya, satu lagi saya ingin menyampaikan insight yang bagus ya. Beberapa minggu terakhir orderan banyak sekali masuk ke Sujud ini, datang orderan dari segmen-segmen seperti hadiah ulang tahun, kemudian perpisahan, kemudian acara-acara hajat atau hajat-hajat tertentu, itu banyak sekali masuk. Ya, bahkan ulang tahun pun juga kemarin ada order sampai sekian puluh pieces. Jadi teman-teman, ternyata produk Sujud ini sudah mulai masuk ke produk yang sifatnya personal dan spesial gitu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan kalau misal ada rekan yang ulang tahun, keluarga yang ulang tahun, atau misal di kantor ada ucapan selamat, misal naik jabatan atau mutasi. Nah, kita bisa gunakan produk Sujud sebagai gift ya atau hadiah. Oke, ada pertanyaan lagi nih Mbak Desi dari Kak Sela. Satu Hermas kira-kira bisa dipakai berapa kali Pak? Insya Allah mau pakai sendiri dan untuk kado teman. Nah ini silakan jawab Mbak Desi, silakan. Iya, Desi bantu jawab ya Kak Sela ya. Jadi selamat malam Kak Sela, terima kasih untuk pertanyaannya yang bagus. Jadi tergantung dari kondisi rambutnya juga Kak Sela. Jadi kalau memang rambutnya itu cukup panjang, nanti pakainya bisa sampai 10 sampai 15 kali. Kalau itu diisi kira-kira sendiri ya, karena memang maskernya masih ada di rumah dan makainya nggak banyak karena sayang banget. Jadi makanya sedikit-sedikit Pak Mahe. Tapi kalau memang rambutnya itu pendek, kemungkinan bisa dipakai lebih panjang Kak Sela gitu. Jadi tergantung kita juga pemakaiannya seperti apa.
Cuman dalam pouch itu satu botol ukuran 160 ml itu kalau kita lihat dari produk yang lain, nah betul 160 ml yaitu atau beratnya 150 gram itu bisa dipakai 15 kali Kak Sela. Jadi tergantung kita juga makainya mau sedikit atau boros kayak gitu Kak Sela. Oke, thank you ya Mbak Desi sudah memberikan penjelasan. Kebetulan di depan saya ini ada nih, ini yang coklat ya, yang kayak mirip Nutella gitu katanya sih. Ya, dan ini yang strawberry yang untuk rambut normal. Jadi hemat sekali ya kan, daripada teman-teman harus ke salon, keluar duit ya kan, betul ya Mbak Desi ya. Belum nanti harus keluar ongkos buat bensin dan lain sebagainya. Jadi dengan produk Sujud Hermas ini insya Allah selain hemat tapi juga sehat ya. Oke, yuk silahkan yang lain kalau ada. Ya Pak Pahe, ini sudah mau di penghujung acara juga, tapi ada satu pertanyaan yang mau Desi tanya nih Pak. Boleh, silakan. Hermas. Nah, jadi untuk segmen Hermas ini kan berbeda dengan Sujud ya Pak. Jadi tentunya bayar personanya pun akan berbeda juga. Nah mungkin Pak Mahe bisa berbagi tips dan trik juga bayar persona seperti apa sih yang reseller butuhkan untuk menjual produk Sujud, karena memang kan segmennya berbeda ya Pak ya. Mungkin dari wanita yang berhijab, suka traveling dan lain-lainnya seperti apa begitu Pak, bisa dibagikan? Oke, terima kasih Mbak Desi, pertanyaan bagus banget ini yang terkait bayar persona untuk produk Hermas ya. Yang pertama tentunya kalau kita mau bicara yang spesifik ya, ini kita tujukan untuk prioritas pengguna muslimah atau wanita ya. Ini laki-laki bisa tapi persentasenya belum begitu besar ya, karena kan tentunya wanita yang setiap hari menggunakan hijab ya, muslimah. Jadi satu wanita ya, yang kedua mulai dari usia remaja ini berarti usia berapa ya, sekitar ya 13 gitu, 13-14 sampai usia 50-an masih oke ya. Kemudian bayar persona kalau terkait apa ya, yang tentunya wanita muslimah yang berhijab ya, itu segmen market prioritas kita ya, karena kadang-kadang sih kalau wanita muslimah kan misal selesai sampo gitu atau keramas, kadang-kadang masih belum begitu kering, tapi karena mungkin ngejar waktu untuk berangkat kerja atau mungkin meeting ya, kadang-kadang kemudian langsung pakai hijabnya, jilbabnya. Jadi itu sering ya. Jadi itu prioritas kita. Kemudian yang berikutnya tentunya orang-orang yang punya wanita muslimah khususnya yang punya permasalahan rambut ya, seperti tadi yang sudah kami sebutkan, rambut lepek, rambut bau apok, kemudian rambut rontok ya. Kemudian tentunya juga wanita muslimah yang ingin rambutnya tetap sehat, segar dan wangi gitu. Kemudian bayar persona berikutnya tentunya orang-orang yang memang suka berbelanja online ya, beli segala sesuatunya menggunakan media online. Kemudian dilihat dari kebiasaannya orang-orang, apalagi wanita muslimah yang peduli dengan kesehatannya ya, peduli dengan kesehatan rambutnya khususnya. Kemudian yang suka atau rutin ke salon ya untuk perawatan rambut, itu salah satu bayar persona kita. Yang lain sih nanti kita bisa lebih spesifik ke wanita muslimah yang apa ya, yang aktif ya, yang aktif, yang apa namanya, mobilitasnya tinggi ya. Traveler juga cocok, tapi yang lebih umum, yang lebih general ya, itu wanita muslimah yang aktif gitu. Jadi itu beberapa bayar persona dari produk Sujud Hermas. Oke, teman-teman, itu yang bayar persona ya secara umum. Teman-teman kalau memang mau lebih spesifik lagi, sebenarnya gampang sekali ya kan. Pasti di antara teman-teman semua pasti punya kenalan ya, entah teman, entah saudara, keluarga atau tetangga itu yang pasti punya permasalahan di rambutnya ya. Nah, itulah sasaran utama atau prioritas dari Sujud Hermas. Begitu Mbak Desi.
Siap Pak Mahe, terima kasih untuk informasinya. Jadi Oke. nanti teman-teman semoga sudah dicatat ya buyer persona yang sudah Pak Mahe jelaskan, dan mungkin nanti bisa dibalas lagi di Mitra ya Pak ya, di Mitra Sujud lebih detailnya seperti apa. Oh ya, mau nanya Mbak Desi, kalau untuk reseller, untuk pembelian Hermes, bagaimana nih? Minimal berapa dan lain sebagainya, berapa pieces lah? Ya, jadi untuk Hermes sendiri kalau mau berhemat, jadi bisa beli minimal 10 pieces Pak Mahe, karena kalau beli 1 atau 2 pieces nanti dihitungnya dropshipper ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya langsung beli 10 pieces untuk stok, atau mungkin teman-teman bisa open batch dulu, sudah promosi baik di Instagram maupun di WhatsApp. Nah, ketika pesanannya sudah cukup banyak, nanti baru pesan di Sujud langsung 10 pieces gitu. Jadi langsung dapat harga reseller. Oke, sip. Kalau nggak salah, untuk reseller pembelian minimal 10 pieces itu ada keuntungan lumayan gede ya. Iya. Mungkin bisa sampai dengan bisa sampai dengan 15.000 Pak Mahe. bisa sampai dengan 40% ya. Iya. Bahkan bisa lebih. Oke, good. Nah, oke, thank you. Jawabannya nih Mbak Desi, saya mumpung ingat ya. Satu lagi nih pertanyaan sebelum closing nih buat Pak Dimas. Tadi Pak Dimas sempat spoiler nih tentang serum apa tadi? Serum rambut. Serum penumbuh rambut nih. Pak Dimas boleh kasih spoiler lagi dong, kira-kira rilisnya kapan nih gitu? Oke Pak Mai, jadi tadi kan ada yang nanya kalau untuk laki-laki ada nggak gitu, atau apa tadi pertanyaan, pokoknya itu ya. Ya, betul. Jadi serum penumbuh rambut itu lagi kita riset untuk yang terbaik seperti apa. Nah, ini juga berangkat dari masalah biasanya kalau yang mengalami kebotakan itu kan biasanya laki-laki ya. Laki-laki sekarang pun ada yang usia remaja itu sudah mengalami kebotakan atau kerusakan rambut. Nah, ini adalah market karena kalau dari jenis produknya serum penumbuh rambut itu belum banyak. Artinya market masih luas sekali. Nah, sama seperti Hermes itu juga belum ada yang sebagai pemain kunci untuk kalau kita berbicara tentang market share Hermes itu masih luas sekali. Sama dengan market share serum penumbuh rambut juga masih luas banget, belum ada yang kita top of mind-nya belum ada. Nah, ini kita baru riset untuk menemukan formula yang terbaik, menemukan desain terbaik. Nah, nanti akan kita launch. Ya, nanti nunggu antrian juga nantinya. Gitu Pak Mai. Oke, siap. Very soon. Ya. Cepat dia dapat ya, karena insya Allah kalau untuk produk-produk yang perdana kita pasti akan ada limited edition-nya ya. Teman-teman pastikan Anda semua yang sudah menjadi mitra bisnis Sujud, tadi apa yang sudah saya sampaikan silahkan dilakukan lagi teman-teman, 4 poin pokok tadi ya. Kembali lagi menentukan tujuan akhir Anda, menulis kembali daftar warm list Anda, kemudian Anda sebagai pengguna produk-produk Sujud 100% dan temukan, cari 10-20 pelanggan, karena kita nanti akan ada produk-produk yang sifatnya repeat order. Dan teman-teman jaga sikap dan positif mindset kita, hindari informasi-informasi negatif 6 bulan ya non-stop supaya kita bisa tetap menjaga fokus dan positif mindset. Begitu teman-teman, dan Mbak Desi terima kasih waktunya. Insya Allah kita nanti ketemu lagi ya di Rabu malam minggu depan. Thank you Mbak Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahe, terima kasih teman-teman. Kita sudah ada di penghujung sesi diskusi pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih Pak Mahe selaku pengisi acara dan narasumber pada malam hari ini. Terima kasih ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan untuk audiens, Desi ucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ikut webinar pada malam hari ini. Selamat malam, Desi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.